Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lanjutan mengenai teks prosedur KD 3.6. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Pada pembelajaran kedua kali ini, kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang jelas dan teratur yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menelaah teks prosedur, kita harus dapat memahami struktur teks dan unsur-unsur kebahasaannya. Struktur teks merupakan bagian atau cara teks tersebut dibangun. Bagian-bagian dari struktur teks prosedur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagian tujuan. Berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai, dapat berupa judul. Yang kedua, bagian material. Berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan, tetapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini, umumnya terdapat dalam resep makanan. Yang ketiga, bagian langkah-langkah. Berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan atau bagian ini, biasanya tidak dapat diubah urutannya. Selain struktur teks, dalam penulisan teks prosedur, kita juga harus memperhatikan unsur-unsur kebahasaannya. Adapun unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konjungsi atau kata hubung. Terdapat banyak sekali konjungsi pada teks prosedur yang menyatakan waktu atau kegiatan, seperti kemudian, setelah itu, lalu, dan selanjutnya. Unsur-unsur kebahasaan teks prosedur yang kedua yaitu kata kerja imperatif atau perintah. Pada teks prosedur banyak dijumpai kalimat perintah. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu verba material dan tingkah laku. Verba material merupakan verba yang mengacu pada tindakan fisik, sedangkan verba tingkah laku adalah tindakan yang harus dilakukan dengan ungkapan. Bahasaan yang keempat yaitu partisipan manusia, artinya menggunakan kalimat yang berhubungan langsung dengan si pembaca teks, seperti Anda, kamu, kita, atau kata ganti yang ditunjukkan untuk manusia seperti penanggung jawab, pemain, dan pengendara. Berikut yang harus diperhatikan dalam menelaah teks prosedur. Yang pertama, menelaah judul teks. Yang kedua, menelaah pengantar yang memuat tujuan penulisan. Yang ketiga, menelaah kelengkapan alat dan bahan. Yang keempat, menelaah ketepatan urutan langkah membuat atau melakukan sesuatu. Yang kelima, menelaah bahasa teks prosedur seperti diksi, struktur kalimat, ejaan, dan tanda baca. Kalian lebih memahami mengenai unsur-unsur kebahasaan dan struktur teks prosedur, silahkan membaca teks prosedur yang pertama, cara menghidupkan komputer, dan teks prosedur yang kedua, cara mematikan komputer. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa, hari ini ada penilaian harian, kita kerjakan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.